titik persis penyiraman itu terjadi? Mungkin bisa digambarkan, Bung Novel? Ya. Dan kalau kita lihat, orang yang mempersiapkan itu dilihat oleh beberapa orang sebenarnya. Ketika orang yang pulang dari masjid kan bukan hanya saya. Ya. Sebelum saya berangkat sholat subuh, orang itu memantau saya ketika keluar dari masjid, keluar dari rumah menuju ke masjid, itu juga ada saksinya dan seterusnya. Jadi itulah gambarannya bahwa serangan itu memang dilakukan pemantauan, dan saya kira lazimnya serangan air keras pasti dilakukan dengan cara yang begitu. Oke. Dan lokasinya ketika Anda disiram air keras persisnya ada di? Nah, lokasi kurang lebih di dekat Kurang sini. lebih di sini ya? Ini lokasinya di sini, dan kemudian ketika saya disiram air keras, saya berteriak karena rasanya seperti orang terbakar ya. Yang menarik adalah ini juga sebagai edukasi ya. Karena saya ketika mengalami serangan air keras, yang nolong saya adalah orang-orang yang saya kenal, bayangkan. Beda dengan Andri Yunus yang nolong orang yang dia nggak kenal. Yang saya kenal saja, saya minta tolong, orang masih bertanya, ada apa? Saya udah teriak, air keras, tolong dibasuh air. Orang nanya ada apa? Ketika ada serangan air keras, orang meminta tolong karena diserang air keras, maka segera disiram air. Iya. Dibasuh air sebanyak-banyaknya, tentunya air yang bersih ya. Oke. Dan pertolongan dengan menyiram air bersih itu sangat membantu. Sangat membantu. Baik itu di bagian kulit maupun di bagian mata. Ada sejumlah kemiripan tragedi penyiraman air keras yang kemudian menimpa Andri Yunus dan Anda, termasuk juga soal pelaku, bahwa pelaku penyiraman air keras terhadap Anda adalah aparat polisi, ya. Sementara Andri Yunus adalah anggota dari BAIS TNI yang kemudian menyiramkan air keras. Tanggapan Anda, Bung Novel? Pola-pola seperti ini tentunya kita sangat prihatin ya, kenapa sampai terjadi lagi. Tentunya kalau berkaca di kasus saya, ketika saya diserang, penanganan perkaranya ya tidak dilakukan dengan optimal, dengan sungguh-sungguh, sehingga para pelakunya tidak dijangkau semua, dan aktor intelektualnya juga banyak yang nggak terjangkau. Inilah salah satu yang membuat kemudian terjadi lagi. Oleh karena itu di kasus ini saya sangat mendesak agar penanganan perkaranya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang berbuat ini pelaku orang-orang jahat semua, orang-orang sangat jahat. Apalagi yang pelakunya adalah para aparatur negara, dalam hal ini tentunya BAIS TNI yang ada terkaitannya ini, maka harus ditangani dengan sungguh-sungguh dan dihukum seberat-beratnya. Oke, bahwa yang menarik adalah Anda sempat menyebut dalam kasus Anda ada keterlibatan seorang jenderal, dan 9 tahun berlalu aktor intelektual dari penyiraman air keras terhadap Anda ini tak kunjung diseret dan juga muncul ke permukaan. Apakah mungkin ada keterlibatan perwira menengah ataupun bahkan perwira tinggi dalam kasus Andri Yunus? Sangat mungkin terjadi, sangat mungkin, dan tidak menutup kemungkinan. Tapi siapapun yang melakukan, mau dia perwira menengah, perwira tinggi, ataupun perwira pertama, itu adalah orang-orang yang jahat. Dan jahat itu nggak mungkin tiba-tiba. Harus diberikan sanksi pidana agar kejahatan-kejahatan ini nggak terjadi atau dilakukan kembali kepada orang-orang lain. Oke. Pernyataan Presiden terakhir bahwa ini kasus teroris ini. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa ini kejahatan di ruang sipil yang harus ditangani oleh institusi sipil.